Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Muhammad, Allahumma salli sallim alaihi. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Yang saya hormati Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang terhormat Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, yang saya hormati para menteri, para wakil menteri, dan yang saya hormati para pemimpin tokoh-tokoh agama yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Kamis, tanggal 12, bulan 12, tahun 2024, kita hadir bersama-sama di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka peresmian terowongan silaturahim Masjid Istiqlal Gereja Katedral Jakarta. Bapak Presiden yang kami hormati, izinkan saya selaku Menteri Agama sekaligus sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta dan juga mewakili Menteri Pekerjaan Umum menyampaikan laporan pembangunan terowongan silaturahim ini. Pembangunan terowongan silaturahim Masjid Istiqlal Gereja Katedral merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia pada tahun 2020 dalam rangka memudahkan akses jamaah antar bangunan rumah ibadah dan untuk memenuhi kebutuhan ruang parkir tanpa mengganggu arus lalu lintas. Adapun filosofi pembangunan terowongan silaturahim ini sebagai pengingat pentingnya toleransi antara umat beragama, di mana di dalamnya terdapat galeri dan diorama yang menceritakan hubungan toleransi antar umat beragama di Indonesia yang terwakili oleh hubungan antar umat maupun pengurus Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Konsep hubungan ini dimanifestasikan dari kedalaman terowongan, artinya kedalaman hati antara kami pemeluk agama. Karena itu kami tidak membangun jembatan di atas jalan. Bapak Presiden yang sama-sama kita hormati, di dalam terowongan ini terdapat, saya ulangi, di dalam terowongan ini telah dibuat diorama yang dihasilkan dari kompetisi antar seniman senior dan alhamdulillah dimenangkan oleh seniman Bapak Sunario dengan tema Wat Hati, artinya jembatan hati. Di dalamnya diperdengarkan suara atau bunyi-bunyi sebagai simbol berbagai agama dan diperindah dengan cahaya yang tidak putus pada railing terowongan silaturahim sekaligus menjadi simbol jabat tangan. Kami juga membangun tempat parkir kendaraan dengan kapasitas 800 sampai 1000 kendaraan mobil yang dapat kami pergunakan bersama antar jemaah Masjid Istiqlal Jakarta dan juga jemaah Gereja Katedral. Bapak Ibu dan Bapak para hadirin yang saya muliakan, pembangunan terowongan silaturahim ini dilaksanakan selama 280 hari ya, dengan menggunakan APBN sebesar 38,9 miliar. Ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan yaitu pekerjaan terowongan silaturahim, shelter sisi Istiqlal, shelter sisi Katedral, dan juga kami sampaikan kepada Bapak Presiden, kami juga bekerja sama dengan kereta api yang membuat semacam shelter tersendiri untuk Istiqlal dan juga sekaligus dimanfaatkan oleh Katedral. Kemudian juga pengerasan di atas terowongan dan landscape area shelter. Perkerasan di atas terowongan dan pekerjaan landscape area shelter juga. Terowongan ini memiliki panjang 34 meter dengan lebar 4,1 meter dan tinggi 3 meter yang berada di kedalaman 6 meter. Adapun total luas pembangunan terowongan silaturahim ini sebesar 346
meter. Banyak pihak yang terlibat di dalam pembangunan terowongan ini seperti yang tadi disampaikan oleh Wakil Menteri PU. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kami berharap dengan terbangunnya terowongan silaturahim ini akan memudahkan akses jamaah antar bangunan ibadah serta menjadi simbol toleransi antara umat beragama. Bapak Presiden yang saya hormati, saya juga ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah belum lama ini juga Istiqlal mendapatkan Award International Excellence in Design for Greater Efficiency atau EDGE dari World Bank Bandung, Washington DC. Karena yang dinilai adalah penghematan, kita menghemat 38% energi dengan melalui solar system, dan air wudhu serta air-air yang terbuang di Istiqlal itu ditampung dalam satu bak, tidak ada setetes pun yang jatuh ke got, dan itu langsung direcycle, bisa langsung diminum. Kemudian juga kami sampahnya pun juga kita punya pabrik sampah sehingga tidak ada mobil sampah, itu pun juga langsung bernilai ekonomi, plastiknya dipres kemudian bernilai ekonomi, bahkan kotoran manusia pun juga diolah menjadi energi, itulah yang dipakai untuk masak di kompor dan seterusnya di lingkungan Masjid Istiqlal ini. Di Istiqlal juga banyak sekali menampilkan kegiatan-kegiatan internasional seperti yang Bapak Presiden bisa lihat. Ini akhir tahunan kita melakukan pemasangan kemah-kemah, termasuk di dalamnya Bapak Presiden kita mendemonstrasikan konsep pendidikan masa depan yang menggunakan artificial intelligence. Kita bekerja sama dengan beberapa negara, dan di sini di dalam Istiqlal juga Bapak Presiden kita bisa mengintip dunia melalui koridor-koridor yang ada. Ada beberapa diantaranya misalnya ada ruang khusus Cornell China dan Amerika, kemudian juga negara-negara yang lain, sehingga mereka juga melakukan kegiatan, termasuk diantaranya adalah kursus-kursus bahasa asing gratis. Maka itu pegawai karyawan Istiqlal Bapak Ibu sekalian bukan hanya bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris, tapi juga mahir bahasa Cina, karena ada kursus yang dikembangkan oleh Kedutaan Besar Cina. Demikian juga bahasa Ibrani atau bahasa Hebrew, bahasa Aramai, dan juga bahasa Persia, dan termasuk juga bahasa Indonesia untuk para diplomat dan orang-orang asing. Semuanya kita free melalui kelas-kelas yang kita bangun secara luxury di bawah Bapak Presiden. Dan mungkin karena itu, maka Imam Besar Masjid Istiqlal dinobatkan sebagai President of International Grand Imam Associations. Kemudian, ya, pendidikan juga. Kita punya lembaga pendidikan di sini, Pak Presiden. Mulai dari taman kanak-kanak sampai kepada program PhD Doktor kerjasama dengan Universitas PTIK Jakarta. Dan alhamdulillah ini yang sangat mengharumkan nama bangsa Indonesia. Karena pendidikan kader ulama ini pertama kali dilakukan secara formal di Indonesia. Tadi pagi Bapak Presiden kita mewisuda sekitar 40 sarjana pendidikan kader ulama, dan 6 bulan di antara mereka itu melanjutkan short course-nya di Al-Azhar, dan 6 bulan juga di Amerika Serikat. Dan termasuk Presiden University yang kita ajak kolaborasi adalah hadir juga Presiden Hafaz Seminari Internasional di sini, Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah negara-negara lain juga meminta agar alumni pendidikan kader ulama Indonesia ini dikirim ke beberapa negara. Kami mendapatkan permintaan dari Jepang, Korea Selatan, dan juga bahkan Emirat Arab dan Qatar dan Amerika Serikat sendiri. Kami nanya kenapa bukan meminta dari Timur Tengah. Kami yakin bahwa Islam yang dikembangkan di Indonesia adalah kompatibel dengan ideologi negara kami. Bapak Presiden, inilah gambaran singkat yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Kita mohon agar Masjid Istiqlal dan gereja katedral ini nanti menjadi satu kebahagiaan tersendiri, karena sebentar lagi akan hari Natal, dan dengan demikian sekitar 1.000 kendaraan bisa ditampung dan sudah bisa dilewati oleh teman-teman kita yang beragama Kristen Katolik untuk melewati tunnel trans tadi. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.